Baru-baru ini aku melanjutkan membaca buku yang sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu aku putuskan untuk berhenti membacanya. Kenapa bisa demikian? Ikuti selengkapnya di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian yang ada di video kali ini, yang baru ketemu video kali ini atau channel ini. Aku ingin memperkenalkan diri. Namaku Sona. Aku adalah orang yang antusias terhadap dunia pendidikan dan juga literasi. Nah, di video YouTube ini atau di channel YouTube ini aku biasanya ngebahas tentang dunia pendidikan, kemudian dunia literasi. Secara aku orang yang suka nulis dan juga membaca. Sudah alhamdulillah publish 2 buku. Kemudian aku juga seorang business owner ya, dalam artian pemilik toko buku online. Nah, selain daripada 2 video tersebut, pendidikan dan literasi, aku juga sesekali membahas tentang isu-isu yang ada di masyarakat atau isu sosial. Nah, berkaitan dengan apa yang sudah aku mention sebelumnya, aku mau menunjukkan buku yang aku maksud. Ini dia. Oke, judulnya The Fall of the Khilafah. Perang besar yang meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah dan mengubah selamanya wajah Timur Tengah. Ditulis oleh Eugene Rogan. Oke. Nah, aku ingin menyampaikan terlebih dahulu alasanku kenapa aku membaca buku ini gitu loh. Jadi kenapa aku membaca buku ini? Yakni adalah sebenarnya ada curiosity dalam diriku beberapa tahun yang lalu berkaitan dengan peradaban Islam. Ya, aku tertarik dengan Islam, tidak hanya Islam sebagai religion, tapi kenapa masyarakatnya bisa seperti ini. Di zaman dulu, di zaman Nabi, di zaman Rasul gitu kan, kemudian di zaman setelah Nabi, setelah Rasul itu seperti apa sampai sekarang ini gitu loh. Ya, karena di era sekarang ini kan ada stigma yang mungkin bisa dikatakan negatif. Yakni ternyata negara yang mayoritas beragama Muslim nyatanya itu adalah negara yang terbelakang gitu. Tidak seperti negara Barat yang maju gitu kan, yang mana notabene mereka tidak memeluk agama atau mostly negaranya itu beragama Nasrani gitu. Jadi itu menjadi tanda tanya besar ya. Kenapa ya negara Muslim itu yang mayoritas Muslim maksudnya kok seperti ini keadaannya? Padahal kan setauku di zaman dulu banyak ilmuwan Muslim gitu ya. Nah, dari situlah, dari curiosity seperti itu, aku banyak membaca buku-buku Islam dalam hal peradaban Islam ya maksudnya gitu. Itu yang menjadi modal kenapa aku membaca buku-buku seperti ini. Itu sih. Ya. Nah, pada awalnya kenapa aku bisa membeli buku ini itu sebenarnya buku ini aku beli tahun 2017. Oke. Udah beberapa tahun yang lalu lah. Oke. Nah, pada waktu itu aku di Jogja, dan pergi ke pasar buku yang terkenal ya, salah satu pasar buku yang terkenal di Yogyakarta. Sebenarnya tidak niat untuk membaca buku ini sih, maksudnya umumnya kalau aku beli buku adalah apa sih yang aku rasakan, apa yang menjadi curiosity-ku gitu, keingintahuanku, aku pengen tahu apa, pengen tahu itu aja sih, tidak spesifik pengen tahu ini terus bukunya harus ini, nggak seperti itu aku membeli buku sebenarnya. Jadi aku tertarik dengan ini, aku penasaran dengan ini topik tertentu ya. Kemudian ya udah aku ke pasar buku, kemudian berkelilinglah di sana gitu dan bertemulah dengan buku ini gitu. By the way ini bukunya ori ya, bukan KW gitu atau bajakan. Nah, ngelihat belpnya di belakang ini cukup menarik gitu kan, karena ya pada waktu itu ya, kalau kita ngomongin sejarah adalah ya pusat peradaban Islam kan di Turki kan gitu, di daerah Turki. Nah, terakhir itu emang pada eranya
Khilafah Utsmaniyah gitu loh. Dan setelah itu kan kondisi peradaban Islam itu tidak cukup menguntungkan. Tetap bagus tapi tidak cukup menguntungkan. Nah, jadi cukup penasaran kok bisa ya runtuh gitu kan. Jadi belilah buku ini dan cukup tebal. Itu juga salah satu daya tarik karena ketebalan buku tersebut ya. Asumsiku adalah ketika buku itu tebal jadi banyak informasi yang bisa aku dapatkan, yang aku gali dan seterusnya. Oke, nah tapi aku harus ceritakan juga kenapa pada akhirnya aku berhenti gitu membaca buku ini. Anyway, terakhir aku membaca itu di halaman 174. Oke. Nah, total keseluruhan halamannya kita tidak membahas tentang daftar pustaka ya. Sebentar. Wah, cukup ya sekitar 500-an halaman lah. Itu halaman terakhir ya. Sisanya ya daftar pustaka sebenarnya. Aku baru membaca di halaman 170-an. Jadi ya ini buku, pada dasarnya ini buku sejarah kan. Ini apa ya? Pada waktu itu aku masih getol-getolnya membaca dan tidak dibarengi dengan getol-getolnya menulis. Jadi aku nggak tahu tuh tentang gaya kepenulisan. Jadi ya aku terima aja bosnya buku kemudian yang dibahas seperti ini, that's it, udah itu aja. Aku tidak cukup mendalam memahami gaya kepenulisan. Nah, yang tidak aku bayangkan, anyway jujur aja tidak banyak buku sejarah yang aku beli sebenarnya gitu. Tapi aku cukup penasaran dengan topik kali ini gitu. Aku tidak cukup di sini aku tidak cukup memahami gaya kepenulisannya karena keterbatasan ilmu ya, bukan berarti buruk gitu. No, not at all. Buku ini bagus, tapi pada waktu itu tahun 2017-an, oke. Aku tidak cukup memahami gaya kepenulisan. Nah, menurutku pada waktu itu dengan ilmuku yang cukup cetek dalam hal kepenulisan, aku menganggap pada waktu itu kepenulisannya cukup membuatku ngantuk gitu. Ya boring lah gitu. Itu menurutku ya. Setiap kali membaca buku ini ada banyak hal yang tidak aku pahami gitu kan. Menurutku bertele-tele gitu. Sehingga itu seringkali membuat aku ngantuk. That's it. Sehingga aku menarik sebuah kesimpulan bahwasanya buku ini nggak cukup menarik buat aku gitu. Sehingga aku putuskan lah, ya udah berhenti aja baca. Kalau emang tidak cukup menggugah rasa penasaran setelah bacanya ya kenapa harus lanjut membaca seperti itu. Jadi aku tutup buku, that's it. Dari tahun 2017 sampai sekarang 2026 buku ini tersimpan rapi di rak buku. Oke, itu ceritanya kenapa aku berhenti membaca buku The Fall of the Khilafah atau runtuhnya Khilafah Utsmaniyah gitu. Nah, ada turning point sebenarnya. Nah, baru-baru ini aku ngerasa ini ya. Ini konteksnya kenapa aku melanjutkan membaca buku ini ya intinya gitu. Konteksnya seperti itu. Nah, baru-baru ini aku ngerasa ada fenomena yang cukup membagongkan dalam hidupku. Dalam artian seperti ini, aku cukup ahistori gitu loh. Aku cukup ahistori dengan fenomena yang ada di dunia. Oke. Sebenarnya ini penyebabnya karena sebelumnya aku mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan ya. Aku fokus dengan pekerjaan sehingga tidak cukup fokus memahami atau peka terhadap hal-hal di sekitar bahkan secara global. Termasuk kepekaan terhadap goalsku pribadi sih sebenarnya seperti itu. Aku disibukkan oleh pekerjaan. Nah, aku mencoba untuk back to the track dan ternyata aku mendapati hal demikian bahwasanya aku kok nggak paham banyak hal ya apa yang sudah terjadi di dunia ini ya gitu, apa yang terjadi ini itu ya, informasinya aku dapatkan sebenarnya, cuma kedalaman informasi itu kok nggak nyampe gitu intinya, sehingga aku ngerasa ada ahistori, pemahamanku tidak cukup mendalam terhadap fenomena apa yang muncul saat ini seperti itu. Nah,
Eh, Contohnya mungkin ini ya, aku bisa katakan Amerika saat ini membentuk organisasi perdamaian sendiri, selain kan udah ada PBB nih gitu kan, United Nation, tapi ternyata ada Board of Peace gitu yang dibuat oleh Amerika. Nah, aku tahu informasi itu, tapi secara konteks itu kenapa ya ada terjadi seperti itu, aku juga nggak terlalu paham sebenarnya. Oke, aku udah baca berita-berita ya, paham aja sih, tapi behind the reason behind lebih tepatnya itu nggak aku dapatkan sebenarnya. Sehingga dari titik itu sebenarnya nggak hanya peristiwa itu ya, ada peristiwa yang lain juga. Tapi mostly di hal seperti itu aku jadi ngerasa ya kayaknya aku harus lebih paham lagi deh terhadap konteks gitu. Nah, menurutku pribadi adalah membaca buku sejarah seperti ini itu bisa fill the gap gitu loh. Menutup ruang-ruang atau celah-celah yang emang kita tidak pahami secara konteks gitu. Kenapa harus buku sejarah? Seperti ini maksudnya adalah kalau kita tidak memahami sesuatu biasanya kan kita sedikit flashback ke belakang. Apa sih ini maksudnya gitu. Konteksnya seperti ini. Misalnya ada teman kita yang kena masalah gitu. Nah, kita taunya dia terkena masalah saat ini. Kan biasanya kita, kenapa? Apa yang terjadi? Nah, kita mencari penyebab untuk memahami konteks kenapa dia bisa terkena masalah gitu kan. Biasanya seperti itu. Nah, menurutku memahami sejarah itu sama dalam artian untuk memahami konteks tersebut. Kita biar paham saat ini yang terjadi itu konteksnya bagaimana sih. Nah, jadi itulah menurutku pentingnya membaca buku sejarah. Sehingga aku memutuskan untuk kembali membaca buku semacam ini gitu. Tapi apakah ini menjadi solusi dari history yang sedang aku alami atas peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena yang telah terjadi saat ini di dunia global gitu. Sebenarnya ya bisa saja tidak gitu loh, bisa saja tidak. Ini maksudku adalah ini bukan sebuah solusi sih sebenarnya gitu kan, solusi secara gamblang ya atau secara langsung. Tapi menurutku kenapa aku tetap membaca buku semacam ini adalah yang ingin aku dapatkan sebenarnya hikmahnya. Jadi dengan membaca buku ini aku gali, kemudian aku ambil hikmahnya, terus kemudian aku implementasikan terhadap apa yang terjadi saat ini, fenomena-fenomena yang ada saat ini. Seperti itu. Ya mungkin butuh extra effort lagi untuk memahami konteks secara lebih mendalam atas peristiwa yang saat ini terjadi gitu. Tapi at least dengan rambu-rambu hikmah tadi, aku bisa jauh lebih mengeksplornya dengan pemikiranku sendiri. Seperti itu. Jadi ya konteksnya saat ini atau intinya adalah aku mengulang, lebih tepatnya bukan mengulang tapi membaca, karena ada beberapa poin yang emang tidak lupa sama sekali ya di buku ini gitu loh. Sehingga daripada aku membaca ulang dari awal maksudnya cukup cukup melelahkan buat aku, jadi aku lanjutkan saja. Memang untuk saat ini aku belum habis gitu kan untuk membaca buku ini. It's long journey untuk membaca buku ini, aku yakin seperti itu. Karena memang ada beberapa hal yang tidak aku pahami sehingga aku harus cari referensi lain untuk bisa engage dengan buku ini. Seperti itu, tapi that's really worth it untuk keep on the track dengan buku ini sih. Sehingga tadi ya hikmahnya aku dapatkan. Well, mungkin itu aja yang bisa aku bagikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi bagi teman-teman yang mungkin suka membaca buku tapi enggan membaca buku sejarah. Cobalah membaca buku sejarah. Mungkin di awal terkesan membosankan, tapi yang aku yakini adalah akan ada hikmah yang bisa didapatkan sehingga itu bisa menjadi kompas kita dalam memandang peristiwa di masa sekarang. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.